pagi semuanya. Bertemu lagi ya dengan Ibu di mata pelajaran Akidah Akhlak hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semua siap, doa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita ada yang tahu belum? Hari ini kita membahas tentang materi apa? Yang gede suaranya. Nabi Ayub, ya benar. Hari ini kita membahas tentang keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Andini Larasati. Hadir. Aliana Sabila. Hadir. Gevira Tasgita. Hadir. Nur Aziza. Hadir. Marsha Mariska. Izin. Widianti. Hadir. Ya, jadi yang tidak hadir hari ini Marsha Mariska ya. Nah, hari ini kita membahas tentang keteladanan Nabi Ayub. Ada yang udah pernah membaca belum kisah tentang Nabi Ayub? Ada yang udah belum? Belum? Nah, hari ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Ayub ya. Jadi dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah anak dari Nabi Ishak. Sedangkan Nabi Ishak itu adalah anak kandung dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ayub adalah cucu langsung dari Nabi Ibrahim. Nah, jadi semasa hidup Nabi Ayub terkenal sebagai salah satu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan begitu banyak cobaan. Bahkan cobaan itu pun tidak satu kali atau dua kali. Beliau mendapatkan cobaan yang begitu berat dan begitu banyak. Nah, namun meskipun beliau mendapatkan banyak cobaan, Nabi Ayub mendapatkan banyak cobaan, Nabi Ayub tetap bersabar dan tetap meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita membahas tentang keteladanan Nabi Ayub, yaitu yang pertama, Nabi Ayub kaya raya namun dermawan. Nah, dikisahkan bahwa Nabi Ayub dahulu itu salah satu Nabi yang sangat kaya raya. Beliau tinggal di suatu daerah yang bernama Hara di sekitar Syam. Beliau tinggal di sana bersama istri dan anak-anaknya. Nah, Nabi Ayub itu Nabi yang sangat kaya. Beliau mempunyai lahan tanaman yang sangat luas, terus mempunyai hewan-hewan ternak yang begitu banyak. Dan dia juga dikaruniai anak yang sangat banyak, yaitu anaknya berjumlah 12 dan berjumlah 12 laki-laki semua. Nah, jadi sudah sangat nikmat karya kehidupan Nabi Ayub waktu itu, karena beliau mempunyai kekayaan yang amat banyak, mempunyai hewan ternak yang banyak, terus dikaruniai anak yang banyak ya. Nah, namun meskipun Nabi Ayub mempunyai kenikmatan di dalam duniawinya, Nabi Ayub tetap menyadari bahwa semua harta, terus hewan yang amat banyak, hewan ternak yang amat banyak, terus anak-anak yang banyak, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak lupa untuk bersyukur dan tetap meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari kekayaannya tersebut, beliau memanfaatkan dengan memberikan rezeki kepada fakir miskin, kepada para janda, dan kepada para memberi pekerjaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, sampai di sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada?
kita lanjut ya. Nah, setelah itu kan Nabi Ayub itu terkenal sebagai makhluk Allah yang sangat penyabar ya. Jadi iblis dengki dan iblis itu ingin mencoba menggoda Nabi Ayub. Jadi iblis meminta izin kepada Allah agar ingin menggoda Nabi Ayub untuk menggoyahkan keimanannya. Jadi atas permintaan iblis itu akhirnya Allah mengabulkan untuk menggoda Nabi Ayub. Sebab Allah ingin menunjukkan kepada iblis bahwa hambanya yang bernama Ayub itu mempunyai kesabaran dan mempunyai keimanan yang kuat, sehingga dalam keadaan sulit apapun beliau tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih Bu? Cobaan yang dialami oleh Nabi Ayub itu, yaitu berupa seluruh harta kekayaan Nabi Ayub dan hewan-hewannya mengalami sebuah musibah, sehingga semuanya harta bendanya dan hewan-hewannya mati semua, sehingga dalam waktu singkat semua kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub habis. Nah, namun meskipun begitu, Nabi Ayub tetap menghadapi cobaannya itu tetap sabar. Beliau tetap meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Beliau tetap berdoa dan tidak putus asa. Karena apa? Karena beliau menganggap semua harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan kembali kepadanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Jadi kita lanjut ya. Terus Nabi Ayub kehilangan anak-anak Nabi Ayub meninggal dunia. Jadi iblis itu masih tetap geram, dia dengki. Kenapa saya sudah memusnahkan semua harta bendanya, memusnahkan semua hewan-hewannya, namun dia tetap bertakwa kepada Allah. Saya ingin menggodanya lagi. Akhirnya anak-anak di situ ada suatu kejadian, yaitu rumah Nabi Ayub rubuh, dan akhirnya seluruh anaknya yang berjumlah 12 itu akhirnya meninggal dunia. Jadinya Nabi Ayub dan istrinya sudah tidak mempunyai anak lagi. Namun meskipun semua anaknya meninggal, Nabi Ayub dan istrinya tetap tidak putus asa. Mereka tidak bersedih karena Nabi Ayub menganggap semua yaitu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tahu semuanya akan kembali kepadanya. Jadi begitu banyak ya cobaan yang dialami oleh Nabi Ayub dan istrinya, dari kehilangan harta kekayaannya, terus anak-anaknya meninggal dunia. Tapi Nabi Ayub tetap meningkatkan ketakwaannya kan. Jadi iblis itu masih tetap dengki. Mengapa semua usaha saya itu gagal untuk menggoda keimanan Nabi Ayub? Akhirnya beliau iblis meminta kepada Allah lagi untuk memberikan ujian berupa penyakit kulit. Nah, akhirnya Nabi Ayub diberi penyakit kulit kepada Allah, yaitu kulitnya itu seluruh tubuhnya kulitnya itu mengelupas semuanya, dan itu tuh kejadiannya setelah bangun tidur, terus seluruh tubuhnya mengalami penyakit kulit seperti terbakar ya. Tapi Nabi Ayub tidak merasa sedih. Beliau tetap berusaha berdoa dan bersabar, dan tetap bertawakal, tetap berikhtiar mencari obat untuk kesembuhannya. Namun di situ beliau tidak putus asa dan tidak merasa sedih kepada Allah. Nah, dan suatu kejadian ketika seluruh penduduk itu mengerti bahwa Nabi Ayub itu mengalami penyakit kulit, dan penyakit kulit itu terkenal diketahui bahwa penyakit yang berbahaya.
Jadinya seluruh warga penduduk meminta Nabi Ayub dan istrinya untuk pergi dari atau berpindah dari daerah tersebut. Akhirnya Nabi Ayub dan istrinya itu pindah di suatu tempat yang jauh dari penduduk. Nah, akhirnya Nabi Ayub dan istrinya tinggal di situ bersama istrinya, dan kan Nabi Ayub itu kan sakit ya, berbaring, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya intinya, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Dan kan Nabi Ayub udah nggak bisa mencari nafkah ya, akhirnya istri Nabi Ayub pun terpaksa bekerja untuk mendampingi mereka. Jadi suatu ketika istri Nabi Ayub itu bekerja di sebuah pabrik roti, sebuah tempat. Nah, setelah sebentar bekerja, setelah itu majikannya memberhentikan istri Nabi Ayub untuk bekerja di situ. Sebab apa? Karena majikannya itu takut nanti akan tertular penyakit dari Nabi Ayub. Jadi istri Nabi Ayub berpindah mencari tempat kerja lagi, berpindah-pindah, dan akhirnya beliau diberhentikan karena dia itu tidak diterima karena takut tertular penyakit dari Nabi Ayub. Dan akhirnya suatu ketika istri Nabi Ayub dan istrinya sudah tidak punya apa-apa, dan itu istri dari Nabi Ayub itu memotong rambutnya dan akhirnya menjual rambutnya untuk biaya untuk makan Nabi Ayub dan istrinya. Meskipun Nabi Ayub dan istrinya mengalami cobaan seperti itu, mereka tetap bersabar, mereka tetap bertakwa kepada Allah, tetap melakukan, meskipun dengan keadaan seperti itu, Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Nah, setelah iblis mengetahui bahwa Nabi Ayub tidak goyah dari cobaan yang diberi oleh Allah, akhirnya iblis meminta lagi kepada Allah. Iblis akan menggoda istri Nabi Ayub. Jadi Allah mengabulkan mengabulkan permintaan dari iblis. Akhirnya iblis membisikkan kata kepada istri Nabi Ayub, tinggalkan Nabi Ayub karena Nabi Ayub sakit dan sudah tidak bisa apa-apa. Jadi kan akhirnya istri Nabi Ayub tidak mau, namun dibisikkan terus, akhirnya istri dari Nabi Ayub itu pergi meninggalkan Nabi Ayub, dan Nabi Ayub marah. Lalu Nabi Ayub itu mengucapkan nazar ya. Nah, Nabi Ayub itu mengucapkan seperti ini, jika aku sembuh nanti, maka kau akan pukul 100 kali. Nabi Ayub mengucapkan kata tersebut dengan raut marah seperti itu. Jadi, namun istrinya itu tetap tidak tergoda. Beliau tetap pergi meninggalkan Nabi Ayub karena sudah tergoda oleh syaitan, oleh setan. Jadinya akhirnya istri Nabi Ayub pergi meninggalkan Nabi, dan ketika Nabi Ayub tahu bahwa istrinya sudah tidak mau melayaninya, istrinya sudah tidak mau menungguinya, akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Dan di sini dijelaskan dalam surat Shad ayat 42 yang artinya Allah berfirman, hentakan kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi Allah menjawab doa dari Nabi Ayub. Allah berfirman, hentakan kakimu. Nabi Ayub pun jadi ceritanya seperti ini. Nabi Ayub kan sedang berbaring di tempat tidur, terus turunlah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk hentakan kakimu. Terus Nabi Ayub menghentakkan dua kakinya di tanah. Setelah itu keluar mata air. Terus ada firman lagi, inilah air sejuk untuk mandi dan minum. Jadi hentakan kaki dari Nabi Ayub tersebut keluar mata air, dan akhirnya Nabi Ayub meminum dan mandi di air tersebut. Setelah itu Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Nah, sampai di sini sudah paham belum? Sudah. Nah,
setelah itu Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya ya. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Ayub yaitu membayar nazar. Nazar yang diucapkan oleh Nabi Ayub ketika istrinya meninggalkan. Jadi kan Nabi Ayub mengucapkan, jika aku sembuh nanti maka aku akan memukulmu 100 kali. Jadi setelah Nabi Ayub sembuh, akhirnya Nabi Ayub itu mencari istrinya untuk membayar nazarnya. Nah, begitu. Setelah Nabi Ayub itu menemukan istrinya, akhirnya turunlah firman Allah dan seperti ini. Ambillah sekerat kayu dengan tanganmu sendiri, lalu pukulkan istrimu 1 kali saja, maka engkau tidak melanggar sumpah. Sesungguhnya kami mendapat Ayub itu orang yang sabar. Dia sebaik-baiknya hamba yang banyak bertobat kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk memukul istrinya hanya 1 kali saja. Nah, kemudian Nabi Ayub mengambil 100 batang rumput diikat menjadi satu dan dipukulkanlah ke istrinya 1 kali. Dan Nabi Ayub sudah membayar nazarnya. Setelah itu Nabi Ayub dan istrinya berkumpul lagi, bersama lagi, dan warga penduduk negeri mendengar berita bahwa Nabi Ayub itu sudah sembuh dari penyakitnya. Akhirnya seluruh penduduk daerah itu berdatangan ke rumah Nabi Ayub membawakan hadiah. Lalu saking banyaknya hadiah yang dibawakan oleh warga penduduk itu, akhirnya kekayaan Nabi Ayub itu 2 kali lipat dari dulu. Jadi kekayaan Nabi Ayub itu 2 kali lipat lebih banyak dari kekayaannya yang jauh hilang. Untuk selanjutnya istri Nabi Ayub mendapatkan karunia hamil kembar. Nah, hamil kembarnya itu berangsur-angsur setiap tahun, jadi anaknya berjumlah 24. Jadi yang dulu anaknya itu berjumlah 12, sekarang pada saat itu Nabi Ayub anaknya jadi 24. Itu banyak ya nikmat yang didapatkan dari Nabi Ayub ya, dari istrinya. Nah, di sini juga dijelaskan dalam surat Shad ayat 43 yang artinya, dan kami anugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang yang berpikir sehat. Jadi atas kesabaran Nabi Ayub menghadapi semua cobaan yang dialami Nabi Ayub, beliau tetap beriman dan tetap bertakwa kepada Allah. Akhirnya Nabi Ayub mendapatkan kenikmatan 2 kali lipat dari sebelumnya. Dari kekayaannya yang bertambah jadi 2 kali lipat, terus istrinya hamil dan anaknya jadi 24 ya. Nah, dari sini dapat kita ambil bahwa dapat kita teladani bahwa dari sifat ketaatan Nabi Ayub, bersabar, tawadu, terus tabah dalam menghadapi cobaan, terus keikhlasannya dalam menghadapi cobaan, itu dapat kita teladani, dapat kita dapat meneladani sikap dari Nabi Ayub ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Jadi udah paham ya. Nah, mungkin udah cukup pelajaran kita hari ini. Kita sambung lagi minggu depan. Kita akan membahas tentang mukjizat dan kejadian dari Nabi Ayub ya. Nah, kita sampai di sini materi hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama, doa pulang ya. Nah, kalau itu cukup sampai di sini materi dari Ibu pelajaran hari ini ya. Ibu akhiri. Sebelumnya Ibu minta maaf kalau banyak salah kata atau dalam
memberi pelajaran dengan kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.